Oke ya, Bapak Ibu, saya izin lanjut sedikit karena ini sedikit lagi Bapak Ibu akan kuis ya, 8:30. Kuis hari ini agak lama, santai aja, dan esai ya. Nah, yang harus hati-hati itu kita memang nantinya eh, mengetahui, bisa membedakan antara sebab akibat dan korespondensi. Ya, karena ada sebuah gerakan juga yang tadi saya mengatakan ya, dari statistik, data science dan lain-lain itu, wah sebab akibat itu nggak penting lah, yang penting itu asal kita tahu korelasinya dicukup. Jadi ada sebagian filsuf yang mencoba memahami bahwa sebab akibat itu nggak punya realitas objektif. Sebetulnya kenapa mereka itu mengarah seperti itu sejarahnya panjang. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti pemikiran keagamaan ya, dalam pemikiran keagamaan itu ada yang disebut teologi atau ilmu kalam ya. Di semua agama ada itu. Biasanya seseorang sebelum menyatakan keimanannya pada Tuhan itu dalam ilmu kalam atau teologi atau dalam filsafat keagamaan itu ada yang namanya pembuktian keberadaan Tuhan ya. Kalau dalam Katolik itu ada yang namanya 5 bukti utama dari Santo Thomas Aquinas. More or less itu mirip-mirip lah dengan bukti-buktinya Ibnu Sina dan lain-lain ya. Nah, sejak zaman Aristoteles itu tak terbantahkan orang itu kalau mengakui prinsip sebab akibat saja, itu mau nggak mau ujung-ujungnya dia mengakui ujung-ujungnya akan berasal dari sebab pertama yang namanya causa prima, atau kalau Aristoteles menyebutnya prime mover atau penggerak pertama. Nah, Bapak Ibu-ibu seperti yang mungkin pernah Bapak Ibu ketahui, ada keadaan di mana sebelum zaman Renaissance, kira-kira antara tahun 1000 sampai 1500 Masehi, 1600, itu saat itu di Eropa berkuasa negara teokrasi, negara agama. Kekuasaan agama itu sangat kuat ya. Nah, terus demikian kuatnya sehingga dia bisa mendefine science. Ya, science yang nggak sesuai dengan pandangan negara yang didukung oleh agama itu disingkirkan dari panggung sejarah. Saintis ditangkapi dan lain-lain atas nama agama. Bukan karena agama, saya katakan atas nama agama. Nah, termasuk Galileo Galilei dan lain-lain dalam sejarah itu. Maka setelah masa Renaissance itu ada sebagian filsuf yang memiliki dendam gitu. Ya, mereka ingin menghancurkan agama sebagaimana mereka menganggap agama menghancurkan sains. Maka muncullah teori-teori yang menolak eksistensi kausalitas dengan nama prinsip korespondensi. Ya, muncullah teori-teori filsafat yang menolak prinsip logika dasar kayak prinsip non kontradiksi dan lain-lain. Dan mereka berusaha mengembalikan seluruh sains itu pada observasi empirik tanpa prinsip rasional. Itu yang disebut positivisme dan empirisme. Tujuannya adalah mengeradikasi, melenyapkan secara total konsep metafisika dan konsep tentang Tuhan. Karena kalau konsep tentang Tuhan dan metafisika itu berhasil dihilangkan sama sekali,
agama akan kehilangan legitimasi. Dan sains itu dibebaskan dari penindasan atas nama agama. Nah, kira-kira seperti itu kejadiannya. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu sempat ya membaca dari banyak sumber ya. Nah, oleh karena itu kalau bicara dialog sains dan agama ini sekarang sudah banyak alternatif yang tadi barusan saya sebutkan ini namanya relasi konflik antara sains dan agama. Artinya apa? Kalau agama benar, sains harus tunduk ke agama. Sains membalas, karena sains benar, agama harus tunduk ke sains. Itu namanya relasi konflik, persaingan. Nah, para ilmuwan, para filsuf, dan para peneliti yang wise ya, banyak sekali penulis-penulis termasuk di berbagai universitas di Indonesia juga ada yang saya kenal baik, Profesor Dr. Zainal Abidin Al-Habsyi di UGM itu ya. Dulu kakak angkatan saya di matematik. Dia S2, S3-nya filsafat ya. Dia menekuni dialog antar agama. Ya, salah satu teori-teori terbaru dialog antar agama itu adalah teori independensi. Agama dan sains itu punya ranah masing-masing. Ya, tidak usah saling mencampuri. Teori evolusi itu boleh benar, boleh salah, itu tidak akan mempengaruhi kebenaran agama. Dan tidak ada satu ayat pun yang secara eksplisit di semua agama yang bisa ditafsirkan secara mutlak bahwa teori-teori sains itu salah dan sesat. Ya. Nah, ini adalah yang relasi antara agama dan sains yang lebih ramah, yang namanya agama independen dengan sains. Ada lagi relasi berikutnya yang berusaha menggunakan sains untuk membenarkan agama. Salah satu contohnya adalah Dr. Maurice Bucaille yang menulis La Bible, La Quran, et la Science ya. Itu buku kegemaran saya waktu SMA dulu. Ya, tapi para ahli mengatakan kalau kita terlalu percaya bahwa menurut sains mutakhir ini, oh ternyata agama kita benar gitu. Seseorang mengatakan sains itu sifatnya relatif loh. Kalau suatu saat berubah berarti keyakinan kita ke agama harus berubah juga kah gitu. Nah, di situ saya mulai berpikir benar juga ini. Hati-hati dengan Bucailism. Tapi itu pilihan-pilihan ya, ada relasi antara sains dan agama yang konflik. Saat ini masih diteruskan waktu ISIS itu ya. Beberapa pendidikan sains itu dilarang total, termasuk kimia itu dianggap bid'ah atau apa ya. Sejarah itu tidak boleh sama sekali dipelajari ya, sains sejarah. Di waktu saat ISIS berkuasa. Jadi radikalisme itu salah satunya menjadi salah satu yang sangat negatif dalam arti seringkali sebagian dari mereka yang terlalu radikal itu mengembalikan lagi wacana konflik antara sains dan agama. Ya. Nah, ini adalah sebuah konteks penting ya. Kenapa akhirnya sebagian filsuf mencoba mengeradikasi atau melenyapkan prinsip kausalitas dan prinsip non-kontradiksi. Nah, tapi dari sisi kita, yang terpenting itu saya ingin mengembalikan pada track bahwa nggak mungkin kita itu mau mengembangkan sains apapun maupun apalagi teknologi tanpa betul-betul meyakini the primacy of rational principle ya, yaitu prinsip non kontradiksi dan kausalitas ya. Bahwa kausalitas itu nggak hanya psikologis gitu. Ini sebagai contoh kasus ya. Kalau
siang berganti malam, malam berganti siang, terus ini. Apa berarti siang jadi sebab buat malam dan malam menjadi sebab buat siang? Nah, akal sehat mengatakan walaupun itu berulang 1 juta kali, ya tetap nggak, siang itu bukan sebab bagi malam, malam bukan sebab bagi siang. Siang dan malam itu sebabnya ya rotasi bumi terhadap matahari. Nah, jadi malam dan siang ya nggak sampai, walaupun mereka berulang terus terjadi, berkorelasi terus, habis siang malam, habis malam siang, habis siang malam, habis siang malam, habis malam siang, tapi mereka bukan hubungan sebab akibat. Seperti dulu saya di Jepang tiap pagi berangkat jam tertentu, jalan kaki pada jam itu biasanya menuju kereta api, orang-orangnya sama. Nanti di gerbong yang sama saya ketemu orang yang sama. Nanti biasanya saya dari stasiun Narimaku berhenti di Takadano Baba Eki itu menuju kampus saya Waseda, di gerbong yang sama yang turun sama. Itu berulang tiap hari. Nah, Bapak Ibu yang pernah ke Jepang mungkin atau ngobrol sama teman-teman yang di Jepang, betul-betul mekanistik ya di Jepang itu, sampai stres kita ya. Kadang-kadang saya setelah lama itu sengaja cari gerbong yang lain supaya lihat pemandangan yang lain atau berangkat di jam yang lain ya. Toh saya bukan berangkat kerja tapi ke kampus. Nah, tapi kita juga tahu setiap hari ketemu orang yang sama bukan berarti saya menjadi sebab keberadaan mereka dan sebaliknya. Jadi sebab akibat itu sesuatu yang real ya, tidak sekedar korespondensi karena dua buah informasi atau dua buah hal itu terjadi berurutan terus-menerus ya. Nah, salah satu temuan paling dasar dari teori sebab akibat itu, saya ingin cerita sedikit dua teori penyatuan terbesar ya sepanjang sejarah fisika. Yang pertama, bagaimana Newton bisa melihat bahwa sebab sebuah apel jatuh dan sebab bumi mengitari matahari itu sama. Ya. Luar biasa itu. Kalau kita bayangin kondisi sebelum Newton di mana kata-kata gravitasi itu belum ada dan belum ada 4 hukum Newton, maka 4 hukum Newton itu dikenal oleh para fisikawan sebagai penyingkapan persamaan Tuhan yang pertama ya. Maksudnya bagaimana Newton bisa membaca ayat Allah itu ya, membaca ayat Tuhan ya, menafsirkan apel jatuh dan revolusi bumi terhadap matahari itu sebabnya sama. Terus dia buktikan dengan data-data yang sudah dikumpulkan para astronom sebelumnya yang luar biasa banyak. Di rumah saya ada buku Principia Newton. Bapak, Ibu-ibu yang tertarik nanti ya bisa ya. Mungkin kalau dulu saya karena ketemu fisik yang tertarik tinggal fotokopi saya bawa ke kampus. Itu nggak ada persamaan F sama dengan MA. Itu isinya kayak buku geometri, itu gambar-gambar semua. Dan judulnya bukan fisika. Judulnya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu prinsip matematis dari alam semesta. Jadi salah satu temuan besar yang disingkap, hukum sebab akibat yang disingkapkan oleh Newton di situ dengan mata kausalitas dan dengan melihat semesta itu dengan kacamata matematis. Matematik itu merupakan pengejauhan prinsip non kontradiksi ya. Bahwa Newton itu melihat di dalam Principia dia sebutkan bahwa semua yang sangat teratur ini tidak mungkin tanpa satu wujud pengatur yang maha cerdas. Nanti di pertemuan yang akan datang, insya Allah saya bawakan kutipan langsung dari Newton. Jadi itu visinya Newton melihat bahwa seluruh semesta itu adalah pengaturan dari
zat yang maha cerdas, wujud yang maha cerdas. Terus dia menyatakan secara matematis dengan mata kausalitasnya, dia bisa menembus bahwa sebab apel jatuh, sebab semua benda jatuh ke bumi, dan sebab bumi tertarik ke matahari itu sama yang disebut gravitasi. Nah, itu disebut prinsip penyatuan pertama di dalam fisika. Nah, prinsip penyatuan besar kedua itu Maxwell. Maxwell melihat ada hukum Coulomb yang identik dengan hukum Gauss yang menyatakan bahwa dua muatan tarik-menarik atau tolak-menolak, muatan listrik. Kemudian ada hukum Biot-Savart atau bentuk integralnya disebut hukum Ampere. Kemudian ada hukum Faraday, ya, bahwa kalau ada perubahan medan magnet akan menghasilkan perubahan medan listrik. Maka Maxwell melihat harus ada simetri karena semesta itu indah, semesta itu semestinya simetri. Mestinya kalau hukum persamaan medan listrik medan magnet itu tiga ini ingin bagus, ingin lengkap, ingin simetrik, ya, ingin beauty, ya, karena yang menciptakannya adalah yang maha indah itu dan menebarkan keindahan di mana-mana. Ini masih dalam spirit Newton, ya. Dan ilmuwan melihat keindahan Tuhan itu salah satunya melewati matematik. Maka dia mengatakan bahwa perubahan medan listrik juga menghasilkan medan magnet. Disatukanlah dalam satu persamaan, 4 persamaan Maxwell, diturunkan, kemudian dia memprediksikan karena setiap medan magnet berubah menghasilkan medan listrik dan ada perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet, maka ini terus-menerus, ya, merambat dalam ruang dan waktu, dibuktikan secara matematis dengan menggunakan persamaan diferensial parsial yang merambat ruang dan waktu, ya. Variabel bebasnya adalah ruang dan waktu, X, Y, Z, dan T. Atau R, theta, pi, T, ya, kalau yang belajar teori medan. Maka dia berhasil menduga, menghipotesakan ada satu gelombang loh, namanya gelombang elektromagnetik. Dan kecepatannya di ruang hampa itu dia buktikan cepat rambatnya seperakar mu 0 epsilon 0. Di mana mu 0 itu permeabilitas ruang hampa, epsilon 0 permisivitas ruang hampa. Dan angka itu mendekati 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Dan beberapa tahun berikutnya, Marconi, katanya beliau mengambil kertas kerjanya Nikola Tesla, membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik dan radio pertama menyala di Lautan Pasifik. Testable, ya. Jadi dari ranah matematisnya Maxwell menjadi testable dan bisa diulang-ulang menjadi ribuan, ya, stasiun radio, terus jadi stasiun TV, dan sekarang jadi selular. All of that is about mata kausalitas yang diformulasi secara matematis oleh Maxwell yang merupakan penyatuan terbesar kedua dalam fisika. Ya. Yang dikejar Einstein itu adalah 4 penyatuan, ya. Penyatuan pertama gravitasi, penyatuan kedua elektromagnetik, penyatuan ketiga dan keempat ini adalah gaya kuat dan gaya lemah. Ya, gaya kuat itu apa? Bapak, ibu-ibu bayangin proton-proton itu bersatu, ya, di inti atom. Itu positif semua. Ya. Kan nggak bisa membayangkan di inti atom ada lem. Terus di inti atom kenapa proton-proton itu bisa bersatu? Kan mereka harusnya berpencar. Ada yang protonnya itu 10, ya. Kalau hidrogen itu kan 1, ya, cuma. Tapi kalau sudah mulai atom-atom lain tuh ada yang 2, 3, 4, 5. Kok bisa bersatu? Padahal positif dan positif. Maka menurut para ahli fisika itu ada gaya kuat. Satu lagi gaya lemah yang menjelaskan proses radioaktivitas.
kenapa atom-atom itu bisa meluruh. Jadi ada 4 hukum fisika basic tentang gaya ya, untuk menjelaskan semua pergerakan di alam fisik. Ya, gravitasi, elektromagnetik, terus gaya kuat, gaya lemah. Nah, Einstein itu mengejar God equation tuh, tanda kutip ya, God equation menurut versi fisikawan. Ada nggak satu hukum yang bisa menjelaskan keempat fenomena itu, keempat hukum dasar semesta itu dalam satu hukum dasar semesta yang lebih tinggi? Ya, ini kembali fisikis ya, para ahli fisika murni itu sampai sekarang nih 100 tahun setelah mulai dicari itu belum selesai. Sampai Stephen Hawking dan lain-lain menghabiskan hidupnya untuk mengejar mata kausalitas ini ya. Wah, secara fitrah gitu, para fisikawan yang bisa melihat mestinya ini ada satu hukum saja, nggak usah 4 tuh. Hanya manusia belum sanggup nyampe ke situ. Ya, mereka mungkin berdoa dengan kepada Tuhan dengan caranya yaitu riset gitu. Ya Allah, singkapkanlah bagi kami itu rahasia yang satu itu gitu ya. Ya, itu bahasa saya. Karena saya tetap yakin orang walaupun menyatakan dirinya ateis itu dalam hatinya selalu ada yang maha ya. Itu keyakinan saya aja ya. Dan saya bisa membuktikan kalau orang komunis pun punya Tuhan ya. Orang yang katanya agnostik atau enggak beragama pun ternyata ya punya Tuhan. Oke, anyway. Itu perjalanan fisikawan ya. Ya, Bapak Ibu-ibu, kisah tentang teori penyingkapan discovery ya. Discovery asalnya penyingkapan. Saya lebih senang Allah menganugerahkan kita itu penyingkapan saintifik. Karena bisa diuji orang. Dan saya merasa diri saya nggak berbakat dengan penyingkapan mistis. Gitu. Nah, banyak juga teman-teman saya yang kena goreng orang-orang yang wah saya tahu kiamat kapan itu. Nggak bakar. Ada teman saya yang percaya kiamat tuh 9 September 1999. Yakin banget. Setelah lewat saya tanya, kok nggak kiamat? Itu karena guru saya berdoa supaya nggak kiamat. Oh gitu ya. Itu Bapak Ibu kalau Ibu-ibu kalau belajar Karl Popper ketawa, itu namanya pseudoscience tuh gitu ya. Sesuatu yang nggak pernah bisa diverifikasi kesalahannya, ya itu artinya dia itu memang betul-betul nggak layak kita pikirkan dia benar atau salah. Karena selalu benar baik gitu. Nah kalau sains beda, kita dapat data yang menunjukkan lain ya kita harus akui. Oh teori saya salah. Saya kalau kuliah Propstat mahasiswa sering, Pak, penafsiran saya ke soal tuh gini. Wah, benar juga itu. Akhirnya kuncinya kepaksa saya buat 2 gitu. Capek juga. Itu hampir tiap tahun selalu terjadi. Jadi saya selalu mengatakan itu, dosen itu dianggap benar hanya kesepakatan karena kita lebih dulu aja. Kalau Anda bisa membuktikan kalau dosen ini kurang benar, ada yang lebih benar, atau ada alternatif kebenaran, ya mari kita lihat sama-sama. Karena kita semua ini sama-sama pencari dalam bidang sains dan teknologi. Ya, Tuhan itu cukup satu lah ya, yang maha benar. Dosen dan lain-lain ya sama, dosen, mahasiswa sama-sama pencari, cuma saya lebih dulu gitu aja. Ya, kalau bicara data sains dan sains lebih menarik itu. Mudah membuktikan kesalahan orang yang lebih ahli itu kalau memang datanya menunjukkan kayak gitu, bisa kita challenge. Penyatuan pertama itu Einstein, penyatuan kedua James Clerk Maxwell ya. Anda bisa lihatlah gelombang radio, cahaya, ultraviolet dan lain-lain. Pertama kali umat manusia menyingkapkan tuh lewat matematik
melewati prinsip non kontradiksi dan prinsip kualitas ya. Kalau prinsip non kontradiksi itu bisa saya tambah saya kembangkan karena dia bapaknya prinsip matematis ya. Semua simetrisitas matematis itu more or less bisa dianggap anak atau saudaranya prinsip non kontradiksi lah. Dan seringkali ilmuwan-ilmuwan besar itu menemukan loncatan-loncatan besar dalam sains itu melewati matematis ini. Ya, kita nggak bisa ngomong lagi ya kontribusinya Sir Isaac Newton ya. Mulai dibuat hukum Newton pertama, satu hukum itu jadi satu bidang besar namanya civil engineering. Itu cuma mainan satu hukum toh. Itu jadi berapa profesor itu. Saya kalau ngomong sama anak saya jurusan sipil gitu, kalian tuh hanya cabang kecil dari satu hukum Newton loh. Hukum keduanya nggak bisa. Itu hukum keduanya yang buat roket, buat satelit, buat kapal, itu udah di berapa sub bidang studi. Ya, hukum Newton 2 dan 3. Hukum Newton 4, wow, lebih susah lagi. Jadi astronomi, bapak-bapak, ibu-ibu. Astrofisika, waduh sulitnya setengah mati. Itu kalau dikembangkan hukum Newton keempat itu, gravitasi itu, mekanika benda langit itu salah satu kuliah yang sangat sulit sekali ya, yang bisa memprediksikan gerak semesta ya. Pak Meditomo yang kemarin hadir, mungkin hari ini nggak hadir ya? Hadir nggak? Nggak hadir ya. Itu sering merancang orbit satelit tuh. Ya, itu semua pakai basicnya hukum Newton ke-3, 1, 2, 3, 4. Sudah jadi berapa ribu jembatan, berapa ya kontribusinya luar biasa. Maka kita nggak bisa mengatakan dengan hadirnya teori Einstein, hukum Newton itu runtuh. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Kayaknya nggak bagus lah kita hitam putih gitu ya. Hukum Newton tetap dipakai orang sampai sekarang, tapi untuk kasus-kasus yang gitu kan mendekati kecepatan cahaya, kasus-kasus alam yang sangat kecil dan tidak selalu bisa dikerjakan dengan hukum Newton. Jadi sifatnya sains-sains yang lebih baru itu melengkapi ya, menjadi lebih bisa digunakan secara luas, meningkatkan akurasi untuk kasus-kasus tertentu. That's our lecture about causality ya. Barangkali sekarang sudah tiba saatnya Anda masuk kuis, nanti jangan lupa presensinya di sana ya, dipencet juga. Kuis hari ini agak sulit, mungkin Anda harus invest waktu agak banyak. Kalau yang memang waktunya mepet, itu saya buka kalau nggak salah sampai jam agak panjang ya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Last question mungkin. Ya Pak Davi. Cuma pendek aja. Kalau misalnya yang tadi prinsip sebab akibatnya itu bisa dikatakan juga bahwa semua karena semua ada sebab, berarti semua masalah ada jawabannya gitu. Nah harapannya gitu Pak. Nah itu namanya kalau semua masalah ada jawabannya, tentu kalau kita tanya ke Tuhan, ya dia ada jawabannya gitu. Itu yang ngomong seperti itu bukan hanya saya Pak. Simon Pierre de Laplace, para ilmuwan besar tuh mengatakan begitu. Namanya principle of sufficient reason ya. Seluruh semesta itu yang paling kecil apapun. Kenapa seekor semut hari ini ada di gelas saya? Kita nggak bisa jawab. Manfaatnya di semesta apa? Tapi kalau kita tanya ke Tuhan dan Tuhan berkenan menjawab, menurut Simon Pierre de Laplace, itu ada jawabannya. Selama kita belum menemu jawabannya, kata Simon Pierre de Laplace, jangan bilang bahwa itu nggak ada jawabannya. Kita belum nyampe saja itu. Oh, iya. Ya. Dan itu saya itu mencari sekian puluh tahun prinsip probabilitas. Ya, saya tulis di buku saya. Ternyata
paralel dengan yang dipikirkan Laplace ratusan tahun lalu. Jadi saya tahunya baru beberapa tahun terakhir. Oh, pikiran saya sama Laplace nih sama. Laplace itu penemu transformasi Laplace itu Pak yang terkenal di matematik ya. Menarik Bapak. Pak Kemas silakan, Pak Kemas Muhammad. Belum dengar Pak Kemas? I think. Sorry. Ya. Sudah Pak. Ya. Baik, maaf Pak. Sebetulnya saya tertarik Pak dengan yang waktu Prof bilang mengenai masalah ilmu data science itu akan erat sekali kaitannya dengan statistik dan utamanya di sifat korelasinya gitu ya. Nah, pada saat nanti penelitian kita itu diuji, misalnya kita penelitian kita itu di bidang data science lah misalnya, dan kita meneliti mengenai korelasi antara satu variabel dengan variabel lain, dan kita menemukan bahwa ini korelasinya sangat erat gitu. Nah, supaya kita tidak terjebak dengan hanya sekedar korelasi, tapi lebih ke hukum sebab akibat, apakah memang ada cara tertentu, Pak? Seperti yang tadi Pak Dimitri sempat sebutkan, salah satu contoh kan yang siang dan malam gitu kan ya, itu korelasinya erat sekali gitu, tapi itu bukan sebab akibat gitu. Nah, supaya kita tidak terjebak di korelasi yang sebetulnya tidak menyebabkan unsur sebab akibat, itu apakah kita ada cara tertentu, Prof, untuk mendapatkan hasil yang seperti itu? Ya, Pak Kemas, terima kasih pertanyaan yang sangat mendalam. Jadi di bidang data science itu ada sebuah wisdom Pak ya, ada sebuah hal yang sangat ditekankan bahwa sebelum kita mengolah atau mendalami bidang data science tertentu, misalnya fraud detection untuk transaksi di ATM, gitu ya. Nah, itu sangat dianjurkan bahwa data scientist itu harus mendalami apa itu bisnis ATM, apa itu ATM, apa itu transaksi-transaksi perbankan, dan terutama apa itu dan pola-pola dan behavior fraud-fraud ATM yang sudah terjadi. Nah, paling bagus itu biasanya selain membaca dari berbagai sumber, harus berdiskusi intensif dengan para ahli fraud ATM yang sudah ada di bank-bank itu, Pak Kemas. Nah, dari mereka kita bisa tahu fitur-fitur atau variabel-variabel utama yang menentukan. Misal saya kasih contoh. Di dalam fraud ATM itu salah satu yang menurut para ahli fraud ATM di perbankan itu sharing ke kita itu biasanya orang yang mencuri di ATM itu pengennya mencurinya cepat gitu. Jadi ada, kalau diamati data di database itu ada frekuensi pengambilan yang lebih sering. Jadi kalau dari pengambilan itu diturunkan ya fitur frekuensi pengambilan, maka frekuensi pengambilan lebih sering. Terus ada lagi sebuah wisdom bahwa jarak antar pengambilan berapa detik, berapa menit. Nah, itu untuk yang fraud itu cenderung dia lebih dekat jaraknya. Nah, kayak gitu-gitu Pak Kemas ya. Kalau dulu memang ada kebijakan bahwa ada wisdom dulu bahwa transaksi fraud itu lebih sering jam 2 pagi gitu. Nah, tapi sekarang ini sudah tidak. Jadi pencurinya udah berkembang ya. Hackernya udah tahu kalau malam itu banyak algoritma anti fraud perbankan memblok ya. Jadi mereka memang sengaja mencurinya udah di waktu siang hari. Sehingga kalau kita teliti di distribusinya itu sesuai dengan pembicaraan juga dengan para ahli fraud di perbankan, memang sudah tidak lagi terjadi bahwa kebanyakan fraud itu di malam hari. Itu Pak Kemas. Jadi
membedakan sebab akibat enggak itu, nah di situ harus mempelajari background teorinya istilahnya. Jadi jangan pernah masuk sebuah bidang data science tanpa background teori. Percayalah bahwa data bagaimana data itu sendiri nothing. Data itu hanya menjadi knowledge kalau punya konteks. Dan konteks penting ada dalam sains itu teori sebelumnya yang sudah dikembangkan orang-orang itu memang menurut Karl Popper harus dipelajari semaksimal mungkin. Ya, makanya dalam penelitian itu salah satunya kan selalu karya riset yang relevan itu yang sampai saat ini apa gitu kan Pak Mas ya. Nah, itu salah satunya untuk menghindari kita terjebak hanya korelasional saja gitu. Tapi bagaimana kita bisa menemukan sebab-sebab yang lebih tinggi. Oke, selamat melaksanakan kuis ya. Makasih Pak Kemas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.